Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan kembali membahas soal KSM Matematika tahun 2021, tingkat kabupaten atau kota untuk satuan MI. Kita mulai dari nomor 15 ya. Kita pahami soalnya. Diketahui bahwa Nabi Muhammad ditinggal wafat ibundanya pada usia A tahun. Menikah dengan Khadijah Al-Kubra pada usia BC tahun. Dan menerima wahyu pertama kali pada usia DE tahun. Selanjutnya, dibuat bilangan-bilangan yang terdiri atas 5 digit berbeda dari angka A, B, C, D, dan E. Bila bilangan-bilangan itu diurutkan mulai yang terbesar, maka selisih dari bilangan urutan pertama dan kedua adalah titik-titik. Sebagai catatan, BC dan DE adalah bilangan 2 digit. Artinya, BC ini adalah sama-sama angka ya, B angka, C angka. Bukan maksudnya B dikali C, seperti itu. Jadi, untuk menjawab soal seperti ini, siswa-siswa sekalian harus mengetahui dulu biografi atau kehidupan dari Nabi Muhammad. Dari mulai ditinggal ibundanya pada usia berapa, menikah dengan Khadijah Al-Kubra pada usia berapa, dan menerima wahyu pertama pada usia berapa tahun. Jadi, bisa kita jawab. Yang pertama, Nabi Muhammad ditinggal wafat ibundanya pada usia 6 tahun. Berarti di sini dikatakan bahwa usia A tahun, sehingga A itu adalah 6 angkanya ya. Kemudian Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah Al-Kubra pada usia 25 tahun. Dikatakan di sini menikah dengan Khadijah Al-Kubra pada usia BC tahun. Maka 2 sebagai B, 5 sebagai C ya. Kemudian, Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali pada usia 40 tahun. Nah, di sini dikatakan dan menerima wahyu pertama kali pada usia DE tahun. Berarti DE, D-nya adalah 4, E-nya adalah 0. Jadi, kita akan buat bilangan-bilangan yang terdiri dari angka-angka di atas ini. Dari mulai A sebagai 6, B sebagai 2, C sebagai 5, D sebagai 4, dan E sebagai 0. Kemudian tinggal kita susun angka-angka tersebut menjadi bilangan yang terbesar. Jadi cara menyusunnya adalah kita susun angka yang paling besar terlebih dahulu, yaitu angka 6, kemudian angka terbesar berikutnya adalah 5, kemudian angka berikutnya 4, kemudian berikutnya 2, kemudian yang terakhir adalah 0. Jadi inilah bilangan terbesar yang dapat kita bentuk dari angka-angka ini. Kemudian dikatakan lagi di sini ada bilangan kedua, maksudnya ini bilangan kedua terbesar. Jadi untuk mencari bilangan kedua terbesar itu gampang ya. Tinggal kita tukar posisi saja yang bagian terakhir ini, yang bagian satuan dan bagian puluhan. 2 kita tukar posisinya dengan 0. Nah, setelah itu tinggal kita kurangkan saja karena dikatakan di sini adalah selisih dari bilangan urutan pertama dan urutan kedua. Jadi tinggal kita kurangkan saja bilangan yang terbesar dengan bilangan yang kedua terbesar. Jadi 65.420 dikurang dengan 65.402 sama dengan 18. Jadi jawabannya C ya, 18. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pada nomor 16, ini soalnya hampir mirip seperti soal nomor 15 tadi, cuma yang membedakan adalah pertanyaannya. Kalau yang nomor 15 ditanya selisih dari urutan pertama dan kedua, sedangkan di nomor 16 ini yang ditanyakan adalah selisih dari bilangan urutan pertama dan ketiga. Jadi, cara jawabnya hampir sama seperti yang nomor 16, jadi kita cari dulu. Kan kita sudah mempelajarinya di soal nomor 15 ya. Jika belum paham tentang cara mencari ini, bisa diulang lagi pada nomor 15 tadi ya. Nah, kemudian yang pertama bilangan terbesar kita sudah pelajari di nomor 15. Kemudian untuk mencari bilangan ketiga terbesar, terlebih dahulu kita cari dulu bilangan yang kedua terbesar. Nah, bilangan kedua terbesar itu kan kita ubah posisinya yang bilangan satuan dengan puluhan. Nah, sedangkan bilangan yang ketiga terbesar itu kita ubahnya bilangan puluhan dengan bilangan ratusan. Kita tukar posisinya. Kita lihatnya dari bilangan yang terbesar ya, jangan kita lihat dari bilangan yang kedua terbesar. Jadi kita ubahnya di sini. Kita ubah 4 ke 2, 2 ke 4. Nah, seperti itu. Maka terbentuklah bilangan ketiga terbesar, yaitu 65.240. Jadi, tinggal kita kurangkan saja untuk mencari selisihnya. Selisih dari bilangan terbesar dan tiga terbesar adalah 65.420
kita kurangkan dengan bilangan ketiga terbesar yaitu 65.240. Hasilnya 180. Sehingga jawabannya adalah yang D ya. Baiklah, hanya sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Kita akan melanjutkannya kembali pada video yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.